Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regina Cahyani, mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang peran orang tua dalam mendampingi psikologi anak selama pembelajaran matematika online. Dan pada video kali ini, sebagai upaya dalam menyoroti peran orang tua dalam mendampingi anak selama belajar online di masa pandemi, dengan kehadiran coronavirus disease 19 atau COVID-19, tidak sekedar penyakit biasa, namun sudah menjadi pandemi yang tidak hanya menggemparkan Indonesia atau lingkup nasional, namun hampir seluruh dunia mengalaminya. Aktivitas manusia di berbagai sektor sangat terganggu, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akibatnya, proses belajar mengajar berubah dari tatap muka dialihkan menjadi daring atau dalam jaringan. Dan hal tersebut tidak hanya diberlakukan pada jenjang tertentu, tetapi seluruh jenjang pendidikan mulai taman kanak-kanak atau TK sampai perguruan tinggi. Pembelajaran daring sangat berdampak pada proses belajar mengajar, baik siswa dan juga pendidik, di mana hilangnya kontak secara fisik di kelas, sehingga pendidik sedikit kesulitan untuk mengetahui psikologi anak. Dari sisi psikologi, menurut Adnan Akhiruddin Saleh memberikan definisi psikologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku individu yang tidak dapat dilepas dari proses lingkungan dan yang terjadi dalam diri individu. Apa yang terjadi dalam diri pribadi disebut sebagai proses mental, maka bisa dilihat dengan pembelajaran jarak jauh atau daring. Psikologi anak akan terbentuk oleh lingkungannya, yaitu interaksi yang terjadi pada seisi rumah, karena pembatasan jarak di luar rumah. Perubahan perilaku siswa dalam beraktivitas dari tatap muka ke sistem daring membuat pribadi-pribadi yang cenderung tertutup dan mengandalkan mesin pencarian dalam jawaban-jawaban atas pertanyaan yang didapatkan dari gurunya. Penerapan pembelajaran daring mutlak memerlukan dukungan dari semua pihak, tidak hanya dari lingkungan sekolah semata, namun juga kontribusi dari keluarga dan juga masyarakat. Dalam bukunya, Tirta Harja dalam Agung 2011 menuliskan bahwa pada dasarnya manusia selama hidup selalu mendapat pengaruh dari keluarga, sekolah, serta masyarakat. Ketiganya disebut sebagai tripusat pendidikan, di mana ketiganya akan mempengaruhi manusia secara bervariasi. Manusia ketika dilahirkan dalam lingkungan keluarga tertentu, maka keluarga itu merupakan lingkungan pendidikan terpenting hingga anak mulai masuk sekolah, sehingga keluarga sering dipandang sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama. Seiring bertambah usia manusia, peranan sekolah dan masyarakat luas makin penting. Namun, peran keluarga tidak terputus, karenanya orang tua dan guru memiliki peran penting dalam mendukung anak-anak untuk meningkatkan perkembangan kognitif dan sosialnya. Kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan belajar dari rumah berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 dijelaskan bahwa pembelajaran dilaksanakan daring dan siswa belajar di rumah. Sebagai upaya dalam memutus mata rantai penyebaran coronavirus dan kenaikan kelas, kelulusan dan penerimaan siswa baru diatur sedemikian rupa agar tidak ada kontak fisik dan juga berkumpul dalam jumlah banyak. Pembelajaran yang dilakukan secara daring mengharuskan adanya pendampingan dari orang tua. Orang tua menjadi pendamping yang sangat kompleks, mulai dari menjadi guru dadakan kepada anak-anaknya, harus menyediakan perangkat berupa telepon seluler atau ponsel yang berbasis Android untuk media sambungan internet dan menerima pranala-pranala pembelajaran dari guru. Menjadi guru dadakan artinya orang tua mau tak mau wajib mengikuti segala instruksi dari guru dan membantu menerjemahkannya kepada anak sejauh pengetahuannya. Maka ada beberapa cara usaha orang tua untuk meningkatkan perannya dalam pendidikan dan pembelajaran anak. Yang pertama, orang tua harus memberikan pendampingan pada saat anak belajar. Sikap orang tua saat mendampingi anak harus sabar dan tekun, tidak boleh mengalihkan karena orang tua adalah partner utama bagi guru.
Pendampingan orang tua dapat berupa pemberian motivasi, memberikan bimbingan, dan juga mengingatkan anak jika ada tugas dari sekolah. Pendampingan dan bimbingan orang tua terhadap anak bukan berarti orang tua yang harus mengerjakan tugas-tugas anak supaya mendapatkan nilai yang bagus. Namun, hanya sebagai pendamping jika anak merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas agar anak bisa membangun kepercayaan diri bahwa ia bisa mandiri. Yang kedua, orang tua harus memberikan suasana yang nyaman bagi anak dalam belajar. Pembelajaran daring saat ini sangat berbeda dengan pembelajaran tatap muka di sekolah, di mana di sekolah mereka akan belajar bersama-sama dengan teman, sedangkan di rumah mereka hanya sendiri dengan dampingan orang tua yang membuat suasana belajar menjadi berbeda. Oleh karena itu, orang tua harus tahu apa yang dibutuhkan anak supaya nyaman saat belajar daring. Misalnya, membuat suasana belajar yang menyenangkan dan tidak monoton, karena saat pembelajaran daring, anak cenderung mudah bosan dan kehilangan semangat belajar. Lalu, yang ketiga, orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak. Mendidik anak tidak cukup hanya dengan menyediakan suasana yang nyaman dan fasilitas yang mendukung saja. Namun, orang tua juga harus memberikan teladan yang baik yang selalu memotivasi anaknya untuk semangat belajar. Misalnya, ketika anak dilarang bermain handphone saat belajar, pada saat itulah orang tua juga harus berusaha agar tidak sibuk bermain handphone supaya anak mendapatkan contoh yang baik dari orang tuanya, serta anak dapat membentuk sikap, perilaku, karakter, kepribadian, dan moral pada dirinya menjadi lebih baik. Nah, penjelasan tadi adalah sedikit pembahasan dari saya terkait peran orang tua dalam mendampingi psikologi anak selama pembelajaran matematika online. Kesimpulan dari video ini adalah pembelajaran di rumah sebenarnya memiliki nilai positif dan juga nilai negatif. Positifnya, hubungan antara anak dan orang tua akan menjadi lebih erat karena selama pandemi orang tua dan anak saling melakukan kegiatan di rumah sehingga orang tua dan anak menjadi lebih berinteraksi banyak. Namun pandemi ini membuat tekanan baik fisik maupun emosional dan memicu stres bagi anak-anak sekolah, terutama pada pembelajaran matematika yang kerap dianggap sebagai pelajaran yang sulit untuk peserta didik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.